apa? Bapak Pendeta Erastus Sabdono? Bukan berarti kalau sehakikat lalu juga berarti satu hierarki, satu sejajar dalam hierarki, maksud saya tidak. Bapak lebih besar. Dan seluruh Alkitab kita menemukan kok fakta itu, bahwa Bapak akan menundukkan semua musuh di bawah kaki Yesus. Yesus sendiri menundukkan diri kepada Bapak. Kurang apa coba ayat itu? Engkau satu-satunya Allah, Theos, yang ilahi, the mighty, dan Yesus yang kau utus. Jelas, tidak mungkin utusan itu bisa lebih besar dari pengutusnya. Bapak berkata bahwa Bapak dan Yesus itu sehakikat, tapi bukan satu hierarki atau bukan sehierarki. Berarti kedudukannya berbeda. Bapak lebih besar dibandingkan Yesus. Yesus lebih kecil dari Bapak. Pak Erastus, Bapak ini makin sekolah tinggi, makin pikirannya saya lihat kacau. Sepertinya dulu Bapak nggak seperti ini. Hanya belakangan-belakangan ini saja Bapak berpikir seperti ini. Saya juga nggak ngerti ya. Dulu Bapak itu menjadi panutan saya. Sekarang kok malah Bapak mengajarkan hal-hal yang membingungkan kita. Terus Bapak kasih argumentasi banyak di Alkitab yang mengatakan bahwa Bapak di sorga menundukkan musuh-musuhnya di bawah kaki Yesus. Terus Bapak berkata lagi tadi bahwa Bapak di sorga itu mengutus. Yesus itu utusan. Berarti yang diutus itu lebih kecil daripada yang mengutus. Bapak hampir menggoncangkan otak iman saya. Untung saya udah betul-betul yakin kepada Yesus ini sebagai Tuhan dan Allahku. Seperti yang Thomas katakan. Engkau adalah Tuhan dan Allahku. Itu biar Bapak tahu, itu pakai Lot dan pakai Gad, itu pakai Kurios dan pakai Theos. Jadi Pak Erastus Sabdono, dulu saya Muslim Pak. Muslim saya dulu. Jadi sama pemahaman saya seperti Bapak, bahwa Yesus itu utusan Tuhan yang diberi kuasa, yang bisa menghidupkan orang mati, yang bisa menyembuhkan banyak penyakit, yang bisa mengusir setan. Bahkan di keyakinan saya Islam dulu, semua makhluk di muka bumi ini pernah disentuh setan. Hanya satu yang tidak disentuh setan. Itulah Yesus itu. Kok Bapak sekarang jadi sepertinya kok kembali kepada ajaran saya yang dulu ya. Jadi Yesus itu hanya utusan, begitu ya. Iya Pak, memang betul ada ayatnya itu. Iya, tapi bukan berarti Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Yesus itu tidak sehierarki dengan Bapak di sorga. Dia utusan karena dia mau datang ke bumi mengambil rupa manusia. Filipi 2 ayat 6-7. Supaya bisa menyelamatkan manusia. Jadi jangan Bapak artikan secara letterlek. Bapak kayak Ustadz Mujir Situmorang aja. Bapak kayak Ustadz Bernard Babar saja. Bapak kayak Ustadz Muku Gita saja. Bapak kayak Ustadz Sani Munir saja. Bapak kayak Ustadz yang lain-lain yang saya sudah bahas. Metanoia Pak. Dengar. Wah, saya ingin bertemu dengan Bapak, tapi saya tidak mau berargumentasi dengan ilmu pengetahuan, tetapi tentang ketuhanan Yesus, tentang kealahan Yesus, sebatas itu saya mau Pak. Ya, saya sudah ketemu Kapolres Yantar dulu, jemaat kita. Saya bilang pertemukan saya dengan Pak Erastus. Dia bilang, aduh, malaslah dia bilang. Jadi Pak, Bapak ini kok makin lucu Pak ya. Kesannya apa yang saya ajarkan ini seperti menurunkan derajat Yesus. Ngerti?
Kesannya diturunkan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, exousia, hak. Dan dia menerima kembali hak itu. Kalau dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya, roh terpisah, kacau. Mengerti saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi kita ini dianggap sudah melawan arus. Saudara percaya? Sudah diberkati? Anda boleh tepuk tangan. Kakak, agamanya apa? Oke. Kalau saya secara pribadi itu dilahirkan dalam kekristenan ya. Kristen, baik. Kedua orang tua saya Kristen, iya. Tapi pada saat saya umur 15 tahun, saya pernah ketemu dengan salah satu agama Kristen juga, tapi mereka itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Karena memang di agama tersebut itu percaya bahwa Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah Tuhan, tapi tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan di situ saya berpaling dari, karena memang saya mohon maaf latar belakang agama Protestan ya. Jadi waktu itu ini saya masuk room ini karena lumayan menarik. Dari kemarin saya lihat dan saya sangat setuju dengan yang disampaikan Bang Suma kemarin ya, bahwa Masya Allah. sejak kapan Yesus menyatakan dirinya itu adalah Tuhan. Bahkan saya baca Alkitab, tidak pernah sedikit pun saya temukan Yesus itu menyatakan diri adalah Tuhan. Even saya Kristen. Dan memang ada Kristen itu yang itu baru diakui di Indonesia sejak tahun 2002. Itu sangat dibenci susunan Kristen. Kenapa? Karena yaitu mereka tidak percaya Tritunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak merayakan Natal. Yang ketiga itu tidak percaya bahwa Yesus itu disalib. Dan tidak percaya bahwa yaitu Yesus itu adalah Tuhan. Dan tidak percaya Yesus itu Tritunggal. Dan mereka percaya bahwa Yesus itu Allah itu Esa, satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau Yesus kan ada awal mulanya karena dia Betul. dilahirkan. Betul. Seperti itu. Iya. Dan ini saya sangat tersentuh ya, sangat kagum dengan, bahkan saya berpikir, kok bisa ya justru Muslim yang lebih paham Alkitab daripada kekristenan ini. Masya Allah. Akbar, ya Allah. Masya Allah, ya Allah. Kakak Allah terkejut Akbar, ya aku Allah. nih, Kak, mendengarnya, Kak. Kakak Masya bilang Allah. begitu. Saya benar-benar saya lihat perdebatan antara Ustadz dengan bendera. Saya dari kemarin saya ngakak, saya kok bisa sampai pengetahuannya belajar di mana? Katanya buka Alkitab setiap hari. Saya juga buka Alkitab karena saya Kristen. Buka Alkitab juga saya. Tapi tidak pernah saya temukan Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Ini yang bikin saya sangat, kok bisa justru orang yang boleh dikata mereka tidak pernah, boleh dikata mereka itu hanya menyentuh Al-Quran, tidak menyentuh Alkitab, tapi kok mereka lebih paham gitu loh. Ini yang bikin saya, ya semoga teman-teman yang mungkin Kristen juga paham gitu loh. Teman-teman juga paham dan mengerti bahwa jangan kita menganggap Yesus itu adalah Tuhan, karena itu dia pun sendiri udah keke nih. Saya ini bukan Tuhan, saya ini utusan. Enggak, kamu Tuhan. Lagi mana coba ya? Ini bikin saya sangat tertarik dari kemarin. Masya Allah. Karena memang saya suka diskusi, dan itu memang bahkan juga waktu saya keluar dari kekristenan Protestan itu ya, orang tua saya itu sampai ya hampir bunuh diri karena kekecewaan dia yang terbesar. Jadi saya cuma bilang, kalau ya entahkah apa yang saya lakukan ini kekeliruan atau memang benar, tapi yang pasti ya saya tidak mau mengakui Yesus lagi sebagai Tuhan. Baik. Karena memang Kalau begini, Kak,
Yesus hanya diuntuk untuk Bani Israel atau orang-orang Ya, keturunan Yakub. Kira-kira apa pandangan kakak? ya wes. Bentar. Kalau itu Ya. saya mohon maaf Kak, karena saya juga punya pengetahuan yang terbatas, saya tidak Oke, mau oke. salah untuk Oke, nggak menjawab. apa-apa, nggak apa-apa, Jadi nggak apa-apa. kalau Iya, kalau apa yang saya ketahui tentang itu, ya saya belum tahu iya, pasti. iya, iya. Jadi saya tidak ingin menjawab ya atau Iya, iya, tidak. nggak apa-apa, nggak Saya apa-apa, tidak ingin nggak salah apa-apa. menjawab. Saya cuma bisa ini berdoa yang baik-baik untuk Jam kakak berapa ya. lu mau cek? Semoga kakak sehat selalu beserta keluarga dan semoga Saya udah belum bahas. Allah Kemarin dia memberikan tanya kakak bilang hidayah. kapan dia begini hari dia belum bahas. Amin ya, amin. Amin, amin ya Allah, amin. Aminkan teman-teman yang di bawah, aminkan dong. Ini doa baik loh. Semoga kakak ini beserta keluarganya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau mau membuka hatinya untuk menerima hidayah tersebut. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Baik, saya naikkan dulu yang di bawah nih ya. Amin, amin ya Allah. Selangit Senja, ini Muslim apa Kristen? Ini Kristen, Oh, Bang. Kristen ya. Silakan, ada yang ditanyakan mungkin. Mumpung ada Kak Maryam ini sama-sama Kristen kita. Dia. Sebenarnya saya tidak ada pertanyaan sih. Karena menurut saya itu pilihannya dia. Jadi apa yang menurut dia baik ya dia jalan saja. Tapi yang saya mau jelaskan sedikit di sini bahwa kalau untuk diskusi tapi mengaitkan antara kedua kitab suci itu tidak akan ketemu. Itu tidak akan ketemu karena kitab suci saya adalah kepercayaan bagi saya dan saya mengikuti ajaran-ajaran dari kitab suci saya dan Bapak mengikuti kitab suci Bapak sebagai ajaran-ajaran Bapak begitu. Baik, baik. Jadi kalau dikaitkan kedua kitab suci ini otomatis tidak akan ketemu. Baik, baik. Nah, kalau mau diskusi logika saja Baik, baik, baik. dan Baik. tidak melibatkan Baik. antara kedua kitab suci harus Baik, membandingkan baik, baik, ini. baik. Sudah saya tangkap. Katanya Artinya begini, Abang ya. Artinya begini ya. Kita harus sepakat Ya. bahwa Al-Quran itu tidak sama dengan Bible dan Bible itu tidak sama dengan Al-Quran. Intinya begitu kan? Oh, saya tidak tahu soal itu, entah mau sama atau Ya, tidak, karena saya tidak tahu artinya isinya. memang Kurang itu. tidak Ini yang ada saya tahu. kesepakatan. Isi, Jangankan Bible dengan Al-Quran, jangankan Kristen dengan Al-Quran, jangankan Kristen dengan Islam. Antara Kristen dengan Kristen saja sudah muncul perbedaan. Contoh, Kak Maryam ini mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah utusan, dan Yesus hanya memperkenalkan satu Tuhan, yaitu Allah. Di Kristen saja berbeda gitu. Saya setuju dengan Abang nih. Silakan ditanggapi Kak Maryam. Bentar. Kalau menurut Kak Maryam, Yesus itu adalah nabi, yang tadi saya katakan bahwa itu pilihannya dia. Jadi tidak bisa seseorang mengatakan bahwa Yesus adalah nabi terus semua harus berbondong-bondong ikut dia sebagai lalu mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi. Enggak. Tetapi kepercayaan saya percaya bahwa Yesus itu Allah dan itu sudah diajarkan. Karena menurut saya kami tidak berpatokan kepada Bible secara keseluruhan, secara utuh, tetapi kami percaya ada 3 hal. Yang pertama itu tentang adanya sejarah. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Dan sejarah itu datang sedikit Bang. Oke, Iya. begini. Perdiskusian ini tentu saja tetap ada dan terus ada ya. Pertama, Komal sebelah itu ya Bentar, apa yang dia Bunda. bahas? Bentar. Jangan masuk ke situ dulu. Ini gini loh. Ini sama-sama Jadi gini. Kristen, Bunda. Kak Maryam ini Kristen, Bang Selangit ini juga Kristen, tapi imannya berbeda. Jadi- Kak Maryam ini meyakini Yesus hanya utusan yang diutus oleh Allah, sementara Selangit Senja ini meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang Jadi gini, yang Bang. perlu kita ini ya, kita dengarkan, korek bersama gitu. Kenapa bisa berbeda seperti itu gitu. Silakan Kak Maryam. Jadi gini, oke. Jadi saya komentar ya Selangit Senja ya. Jadi bukan
ini bukan pendapat saya ya. Agak keras, Tadi kan Kak. kita Suaranya belum agak bilang keras, Kak. soalnya. Oke, sorry. Ya. Sudah kedengaran? Bagus, Sudah bagus, kedengaran? mantap. Oke. Jadi ini oke ya, selanjutnya saya komentari ya. Jadi tadi Bang Senja bilang ya kalau itu pendapat saya. Itu bukan pendapat saya, itu pendapat Alkitab. Bukan saya yang bilang. Bukan saya yang bilang. Saya cuma Iya. mengikuti memang di Alkitab memang bilangnya begitu. Saya datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Dia yang mengutus saya. Gimana itu? Jadi waktu Dia pun di bumi, Dia kan masih berdoa. Kalau memang Dia itu adalah Allah, masa dia berdoa sama diri Dia sendiri? Logis nggak sih? Ya itu kalau dengan nalar yang sebatas manusiawi memang tidak logis. Tetapi kalau dengan iman itu pasti logis karena kami percaya bahwa Yesus itu Allah itu tiga pribadi. Tiga pribadi bukan tiga orang ya. Mana ayatnya? Mana Jadi ayatnya? harus Sebentar, Bentar, Mana bentar, ya? bentar, Bunda. Harus ada Bunda ayatnya Rama, dong. jangan dipotong dulu, Bunda. Jangan dipotong Mana dulu, ya? biarkan, Ini, biarkan berdua. ini kita bahas soal logika. Kalau mau pakai ayat, Anda pasti tidak akan terima dengan ayat-ayat saya. Karena Anda Itu berarti kan itu pendapatmu sendiri, bukan pendapat bukan dari katanya pengikuti Yesus. Iya, memang saya akui bahwa ini pendapat saya karena ini saya meyakini dan saya percaya bahwa apa yang saya ketahui tentang kepercayaan saya itu adalah milik saya. Dan ketika saya mengambil dari kitab suci saya, otomatis Anda tidak percaya dong, karena itu menurut Anda tidak benar. Ya karena memang Anda mengatakan bahwa kami memang tidak benar ya. Kenapa saya harus obrak-abrik isi dari ayat-ayat Alkitab saya? Kan tidak. Jadi saya harus menjelaskan secara logis, secara logika, secara kepercayaan saya. Begitu kan? Kalau saya mau ambil dari Alkitab, ya itu Alkitab itu bukan hanya ditulis setelah itu sudah selesai terus lanjut lagi ke berikut. Tidak, dia membahas secara keseluruhan. Jadi dari Kejadian sampai ke kitab Wahyu itu sambung menyambung ya. Dan tidak bisa kalau kita baca ayat Matius, kita ambil semua dari Matius. Yang bilang kepotong siapa? Tetapi kita tidak bisa melihat di ayat-ayat yang sebelumnya, misalnya di Yesaya, di Yosua itu ada juga membahas tentang ayat-ayat di Injil-Injil itu di Perjanjian Baru. Nah, Mbak Mariam, kalau perlu betul bobrek itu. DM saya ya. Siap. Oke, saya juga baca itu dari Kejadian sampai Wahyu belum pernah saya temukan Yesus bilang saya Tuhan. Belum pernah saya temukan. Saya Kristen soalnya. oh iya, saya juga tidak tanya. Apalagi Tritunggal belum pernah saya temukan itu. Yang 3 tapi 1, 1 tapi 3. Gimana itu? 3 tapi 1, 1 tapi 3. 3 terbagi 1, 1 terbagi 3. Gimana Tidak itu? seperti itu. Itu boleh saya jawab. Karena ini mungkin Anda berdua di sini, leluasa di sini, Bang. Intinya begini loh ya. Kita diskusi di sini, sharing di sini, jangan ada kata-kata kasar dan saling hujat antara satu dengan yang lain. Silakan. ya, oke, terima kasih. Di kitab Kejadian itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu dia berkata bahwa marilah kita, ada kata kita dengan huruf K sebagai huruf kapital. Kita itu berarti lebih dari satu. Nah, kalau Allah sendiri, kita itu siapa? Selain dari Allah, kita itu siapa? Nah, kami percaya bahwa sebelum adanya sebelum langit dan bumi dijadikan, itu Allah dan kedua rohnya itu sudah melayang-layang di atas alam semesta ini yang belum dijadikan. Jadi makanya marilah kita, artinya di situ bahwa ada lebih dari satu orang. Itu yang pertama. Dan terus kalau mau merujuk lagi bilang kata-kata yang Allah bilang, Tuhan bilang tidak pernah mengatakan dirinya Maaf Bang, muter-muter Bang. Kasih aja saya satu ayatnya, satu aja yang bilang Yesus itu Tuhan. Satu aja. Ini muter-muter soalnya.
Dan muter-muternya nggak nyambung. Satu aja. Saya nggak minta dua, satu aja. Mantap. Kalau- mantap, mantap. Kalau begini ya, kalau satu ayat otomatis tidak akan paham. Itu yang pertama. Karena Yesus datang tidak mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Ya kalau nggak bisa ngasih satu ayat, ya dua deh kalau gitu, atau tiga. Mana coba? Mantap. Saya buka Alkitab nih sekarang. Sebentar, saya jawab dulu. Susah minta 2, 3. Tuhan turun. Ini menurut pandangan orang Kristen ya. Tuhan turun, dia datang, dia tidak mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia meninggalkan keilahiannya, dia meninggalkan semua yang dia punya, dia turun ke bumi menjadi seorang manusia. Kan dia minta 1 ayat, Pak. Itu tentang Yesus Tuhan tuh. Kok kemana-mana, Bapak? Ayo jelasin. Tidak kemana-mana. Anda yang tidak paham. Loh, Yang di dalam Kan kamu muter-muter soalnya. Jadi kan saya bilang nggak usah banyak. Kayak satu aja saya minta. Saya akan Nah, sujud itu. sembah sama kamu, betul? Wish. saya tidak coba Anda dengar baik-baik yang saya bilang. Ini bukan muter-muter. Kalau saya kasih satu ayat, karena memang Yesus tidak menjelaskan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Itu yang Berarti pertama. bukan. Kalau dia aja nggak bilang. Kalau memang dia Sebentar. pasti Kak, pasti suaranya bilang, kecil, itu kan Kak. ngomong kok. Kak Mariam suaranya kecil. Udah besar kok, host udah besar. Jadi gini, jadi kalau memang betul dia bukan Tuhan, pasti dia akan bilang saya datang bukan atas kehendakku sendiri, saya datang atas kehendak saya sendiri, bukan atas kehendak siapa-siapa. Jadi kamu patut sembah saya. Tapi kan Itu tidak mengatakan seperti itu.